kami nggak ada rincian kayak gitu. Kita pokoknya masuk nggak dulu. Soalnya kan punya sendiri nggak penting. Waduh, kalau Kayak gitu. Jadi kita nggak sering. tapi Pak kalau misalnya anggapan untuk tidak penting itu sebenarnya nggak salah ya. Soalnya setiap usaha itu tentunya perlu pencatatan keuangan biar lebih jelas lagi pengeluaran sama pemasukannya. Nah ini sebenarnya juga penting. Tahu iya penting tapi kamu apa nggak terlalu itu banget sih mas. Yang penting ada pemasukan tapi kamu nggak terlalu nggak kami sampai yang penting masuk ada. Iya sih. Tapi Jadi kami nggak kayak gitu kalau usaha ini memang udah lama. Jadi untuk pemasukan ini nggak kami rinci. Dan untuk biaya-biaya ini udah betul-betul ada itu pak itu ntar aja yang baik. Kalau mau memang kalau kamu yang ini memang kamu kan kemarin ke bukit aja. Kalau mama nggak ini dulu untuk ini yang itu lagi itu udah 10 tahun lebih. udah tahun juga. 10 tahun. Masih boleh tahu. Dulu bapak di Tanjung ini itu baru 12 tahunan lah. Nanti yang itu udah kami. Kalau dari karyawannya ada juga yang punya Kak? Atau emang cuma keluarganya? Nggak ada orang tua. Ada dua yang orang tua ada dua. Kalau yang orang tuanya ikut ngurus semua nggak sih Kak? Enggak. Dan Benar-benar jadi keluarganya aja. dari buat itu kami sendiri dia tuh cuma bersih-bersih ngantar ya. Kalau buat dagang itu kami bumbu-bumbu itu kami ada semua dari ini pasti itu kami ya nggak mereka nggak juga kami bersih-bersih ngantar takutnya kelakasan beda jaganya juga dikasihkan rasa masih beda tahun dari bapak itu cuma 5 kilo sekarang aku handle itu 3 kali lipat tapi tahun ini lah gak serang dikit dah kalau dulu itu sudah lebih tahun-tahun kemarin ibarat yang kita ekonomi kita yang penting untuk orang untuk anak itu ada di tabungan ada yang Tapi Pak, kami itu kan sebenarnya tuh kalau masalah sendiri ya. Cuma kalau misalnya memakai bantuan alat terus itu bisa lebih mudah Pak dan juga kalau misalnya lagi ada penurunan ekonomi kan gitu Pak. Maka itu pemasukannya berkurang nggak rinci gitu. Nah itu tuh juga bisa dibandingkan nanti Pak. Kalau ada kursi itu kan bisa dibandingkan yang tahun kemarin itu saya pemasukannya tapi tahun ini kurang dia Pak. Nah itu alasannya kenapa. Jadi Bapak sama Ibu bisa prepare gitu atau bisa mempersiapkan untuk hal-hal yang misalnya kami tidak begitu detail itu lah kalau usaha jalan-jalan dan itu mari kita itu nggak begitu rumit gitu detail ini kenapa kalau kami cuma sekedar itu ya namanya usaha ada untuk distribusi dan rame itu pasti plus gitu pertanyaannya gitu bisnis lah nggak terlalu detail banget males kamu kalau ribet gitu memang itu bisa diubah lagi ya. itu udah kayak gitulah jalanin gitu Tapi sebenarnya kalau pakai aplikasi ini jadi lebih gampang ya. Gampang untuk masukin angka-angkanya gitu daripada ini sendiri manual.
Kak, di kamu itu kalau misalnya pengeluaran itu kalau berisi itu kadang tiap hari itu kalau jalan tetap tawas itu tiga apa tiga kalau dibanding hari ini pendapatan apa kayak gitu. Jadi kita itu ngalir kalau gerinci tiap hari ya kadang belum ada tidak kalau nggak tawas itu 20 nggak berapa. Jadi kayak kita itu nggak bisa rinci tiap harinya gas itu masuk dulu berapa. Jadi kadang pengeluarannya banyak ada gitu. Itu malas kita itu mau rinci itu kalau nengok malah isi mengalir aja enak. Berarti itu ngerincinya itu tiap hari kan? Udah Ada uang ya udah masukkan ke bank atau store apa gitu kan udah itu mengalir terus gitu loh. Jadi kami nggak rinci tiap hari dapat sebulan itu enggak. Yang penting lah sebulan itu malah untuk yang bank itu orang berapa udah kebayar semua sisanya berapa masuk ke tabungan itu malah nggak rinci tiap hari ya belanja itu yang penting kalau mau belanja uang bayar udah selesai ya. Jadi kita nggak rinci bulannya berapa ini berapa nggak ada hitungan jadi kadang gantung kita masuk barang itu ya hampir 10 juta sekali keluar gitu. Kalau itu sudah temanmu karena masuk banyak tapi mengalir gitu nggak ada rincian nggak ada berbelanja setiap ke pasar berapa 3 juta setiap pagi itu 3 juta satu jadi ada bukan aja mengalir aja nggak ada rincian kalau rata-rata tiap harinya itu kalau tiap pagi ke pasar itu 3 juta. hampir 3 juta Hampir 3 juta. paling nggak 2 juta setengah pasti ke pasar tiap pagi bakso ayam Itu pengeluaran tiap hari. tiap harinya belum ada Kalau nyambung kalau misalnya pemasukannya Pak kira-kira enggak? pemasukan Rata-ratanya yang pasti tiap hari. kotor ya itu ya. Pendapatan paruhnya apa Pendapatan usaha Pak. 5 juta itu per hari atau ya per hari per hari? kotor juga kemana tarik rata-rata Bapak kalau misalnya ini usaha ini ada uang tanggung juga. ada Pinjam kemana? mandiri ya Ke Bank Mandiri. Kalau itu untuk modal atau tanah sampai itu tambah sampai itu kan itu 300 pinjamnya itu 150 orangnya untuk bayar utangnya dari penghasilan ini juga. iya dari makanya tiap bulan itu setoran mobil kayak gitu Kata tiap bulan berarti 150 untuk bayar yang dari bank tambangnya. dan itu tiap bulan 5 juta 5 juta sekarang itu minjemnya 150 Kalau sekarang masih ada Pak pinjaman utang atau enggak? alhamdulillah bulan kemarin Bulan kemarin tak. Kalau Bapak penggunaan untuk pribadi itu biasanya berapa? Kalau dari penghasilan usaha ini pastinya ada dong kayak ngambil untuk pribadi gitu. Itu biasanya berapa? Ngambil pribadi. pribadi masa Maksudnya itu kan pemasukannya itu 5 juta. Nah, kayak sekian untuk modalnya, terus ada sisa lah. Nah, sisanya ini entah Bapak tabungkan atau Bapak pakai sendiri untuk pribadi, misalnya untuk jalan-jalan atau macamnya. jadi tak istri Ditabung itu semua. yang istri ya Oh, ibu yang istri yang megang uang
Nah, kalau bulan ini misalnya sisa sekian nama setting kalau mau anak-anak ini udah kan semua kalau udah terpenuhi kan masih sisa masuk ke orangnya udah semua bayar semua sisa masuk ini. Tapi kalau misalnya yang paling susah dalam usaha ini apa? Yang paling susah untuk dilakukan? Dan saya ini sudah nggak ada kesulitan saya Tapi kalau kemarin minggu lalu kata ibu yang paling sulit itu modal, modal. dan kalau modal kan tiap hari kan ada kan udah pendapatan tunggu. Tapi pernah nggak sih kalau misalnya usaha ini benar-benar nggak ada yang beli dalam beberapa hari? Alhamdulillah ya seperti kamu ada kan orang sedikit berapa persen orang jualan itu tiap hari itu kan beda sedikit apa minggu ini minggu besok tapi kita itu depan seperti itu ya jualan orang jualan itu kan kadang ada saudara seperti enggak jualan kalau kamu seperti enggak itu kan kita enggak jualan Maksud kamu itu menggunakan aplikasi ini untuk ya tahu gitu kan ya pendapatan bisa orang memperkirakan gitu kapan naik turunnya pendapatan kalian. Kalau boleh kami mau jelasin aplikasinya. Ini terserah bapak mau pakai aplikasinya atau enggak, tapi kami mau memperkenalkan aja. Nah, nanti minggu depan kemudian kami mau menerapkan Pak sama usaha UMKM. Misalnya emang bagus, bisa bapak lanjutkan, tapi tergantung lagi sama bapak. Boleh Pak? ya tahu gitu kan Iya, pendapatan bisa orang memperkirakan gitu kapan naik turunnya pendapatan kalian. Kalau boleh kami mau jelasin aplikasinya. Ini terserah bapak mau pakai aplikasinya atau enggak, tapi kami mau memperkenalkan aja. Nah, nanti minggu depan kemudian kami mau menerapkan Pak sama usaha UMKM. Misalnya emang bagus, bisa bapak lanjutkan, tapi tergantung lagi sama bapak. Boleh Pak? Kan ini ada nama aplikasi Warung Kakak. Jadi dia itu ada fitur untuk utang ini catatan untuk orang-orang yang punya utang Pak. Misalnya nama pelanggannya utang siapa. Ntar kalau udah lebih jelas, kalau dia udah mau bayar utangnya tuh nanti ada daftarnya di sini. Kalau udah ada bapak. Unduh dan buka aplikasi Buku Warung. Selanjutnya klik tanda panah berwarna kuning, lalu klik masuk di kanan bawah. Masukkan nomor handphone, klik centang biru setelah itu klik lanjut. Pastikan menggunakan nomor handphone aktif untuk menerima kode. Fitur pertama yaitu fitur transaksi untuk mencatat pengeluaran atau penjualan dan mengunduh atau membagikan laporan catatan transaksi. Selanjutnya catatan utang dapat membantu mencatat dan melacak aktivitas utang seperti nomor faktur, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, saldo utang, riwayat penambahan, atau pengurangan utang. Selanjutnya, catatan pembukuan, proses pencatatan serta pengelolaan seluruh transaksi keuangan bisnis seperti penjualan, pembayaran, serta pembelian. Selanjutnya yaitu mode kasir, fitur yang membantu untuk melayani transaksi walk-in customer agar transaksi berjalan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya yaitu fitur kelola stok, teknik, atau strategi
yang digunakan untuk mengatur aliran barang masuk dan keluar dari gudang atau toko, sehingga barang dapat dikelola secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fitur laporan usaha, fitur yang menerangkan mengenai kumpulan informasi yang berisi data dan analisis mengenai kegiatan usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya, fitur buku modal, akses pinjaman buku warung yang dibuat untuk memenuhi komitmen. Buku warung membantu UMKM Indonesia mengembangkan usaha.